Halo, selamat datang kembali di HFS, rumahnya kisah seru, selalu bikin haru. Hari ini kita akan membahas kisah seru untuk kalian. Senja yang seharusnya romantis berubah menjadi saksi bisu. Sebuah tragedi mengerikan ketika mobil yang ditumpangi sepasang kekasih terjun bebas ke dasar jurang. Dunia mengira ini adalah musibah remblong yang merenggut kebahagiaan. Namun puing-puing kendaraan itu menyimpan fakta yang jauh lebih gelap. Ketika cinta menjadi motif untuk melenyapkan nyawa, inilah janji di puncak senja, kecelakaan atau kesengajaan. Di sebuah kafe mewah yang dipenuhi cahaya temaram, Aris menatap Maya dengan senyum yang begitu memikat. Hari ini adalah hari jadi mereka, dan Aris sudah menyiapkan kejutan spesial. Dia mengeluarkan sebuah kotak beludru merah dari sakunya, membukanya perlahan, dan memperlihatkan seuntai kalung berlian yang berkilauan. Mata Maya berbinar, penuh kekaguman. Dia tidak pernah menyangka akan menerima hadiah semahal ini. Dengan lembut, Aris memakaikan kalung itu ke leher jenjang Maya. Romantis sekali, mereka saling bertatapan, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Tapi kebahagiaan itu tiba-tiba terusik. Ponsel Aris berdering, nama Sinta terpampang di layar. Wajah Aris langsung berubah tegang. Dia bergegas menjauh dari meja untuk menjawab panggilan itu, berusaha agar suaranya tidak terdengar oleh Maya. Dari kejauhan, Maya hanya bisa melihat Aris yang tampak gugup dan gelisah. Siapakah Sinta? Pertanyaan itu mulai menghantui pikirannya. Setelah menutup telepon, Aris kembali ke meja dengan senyum yang dipaksakan. Dia mencoba mengalihkan perhatian Maya, memuji betapa cantiknya kalung itu di lehernya. Tapi Maya, yang memiliki intuisi tajam, merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Dia mencoba bertanya, siapa yang menelepon? Tapi Aris hanya menjawab singkat, bukan siapa-siapa, cuman urusan kantor. Jawaban klise yang justru semakin memperkuat kecurigaan Maya. Malam itu, meski dihiasi hadiah mahal, terasa sedikit hambar. Ada rahasia yang melayang di antara mereka, menciptakan jarak yang tak terlihat. Maya memutuskan untuk tidak menanyakannya lebih jauh. Setidaknya, untuk malam ini, dia tidak ingin merusak momen yang seharusnya indah. Namun, benih keraguan sudah tertanam di hatinya. Siapa sebenarnya pria yang begitu ia cintai ini? Seberapa banyak rahasia yang Aris simpan darinya? Sementara itu, di rumah, Sinta, istri sah Aris, merasakan kehampaan yang semakin menjadi. Ini bukan kali pertama Aris pulang larut malam dengan alasan lembur. Awalnya Sinta percaya, tapi lama-kelamaan berbagai kejanggalan mulai muncul. Aris seringkali gelisah saat menerima telepon, menjauhinya seolah ada yang disembunyikan. Dia juga menjadi lebih dingin dan acuh tak acuh. Dulu mereka adalah pasangan yang hangat dan penuh cinta. Kini rumah tangga mereka terasa seperti cangkang kosong. Sinta sering menemukan dirinya menangis sendirian di malam hari, merindukan suaminya yang dulu. Kecurigaan bahwa Aris memiliki wanita lain semakin menguat. Suatu hari, saat membersihkan mobil Aris, Sinta menemukan struk pembelian kalung berlian yang sangat mahal, bertanggal tepat di hari jadi pernikahan mereka. Hatinya hancur, berkeping-keping. Aris bahkan tidak mengucapkan selamat padanya hari itu. Untuk siapa kalung itu? Kemarahan dan kesedihan bercampur aduk di dalam dirinya. Sinta memutuskan untuk menghadapi Aris. Malam itu, saat Aris pulang, Sinta menunggunya dengan struk pembelian di tangan. Untuk siapa ini, Mas? Tanyanya dengan suara bergetar. Aris terkejut. Dia tidak menyangka Sinta akan menemukan bukti itu. Wajahnya pucat pasi. Dia mencoba berkelit, mengatakan itu adalah hadiah untuk klien bisnisnya. Tapi Sinta sudah tidak bisa dibohongi lagi. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Sinta menumpahkan semua rasa sakit dan kecurigaannya selama ini. Aris yang terpojok justru balik marah dan menuduh Sinta terlalu pencemburu
dan tidak mempercayainya. Dia mengemas beberapa pakaiannya dan pergi dari rumah, membanting pintu dengan keras. Cinta hanya bisa terduduk lemas di lantai, air matanya mengalir deras. Rumah yang dulu menjadi surga baginya kini terasa seperti neraka. Dia merasa sendirian dan dikhianati. Di sisi lain, Aris langsung menemui Maya. Dia datang dengan wajah sedih yang dibuat menceritakan bahwa dia baru saja bertengkar hebat dengan keluarganya yang tidak menyetujui hubungan mereka. Tentu saja, dia tidak menyebutkan bahwa keluarga yang dimaksud adalah istrinya. Maya, yang hatinya luluh melihat Aris yang tampak rapuh, langsung memeluknya. Dia percaya sepenuhnya pada cerita Aris. Di mata Maya, Aris adalah korban dari keluarga yang kolot. Rasa cintanya pada Aris semakin dalam, bercampur dengan rasa simpati. Dia berjanji akan selalu ada untuk Aris, apapun yang terjadi. Aris tersenyum licik di balik pelukan Maya. Rencananya berjalan sempurna. Dia berhasil memanipulasi kedua wanita dalam hidupnya, membuat dirinya tampak sebagai korban di depan Maya dan menjauh dari tanggung jawabnya sebagai suami di depan cinta. Keesokan harinya, untuk menenangkan hati Maya dan membuktikan keseriusannya, Aris merencanakan sebuah perjalanan romantis. "Sayang, aku mau ajak kamu ke tempat spesial," kata Aris dengan suara lembut. "Puncak senja. Tempat itu sangat indah dan aku punya kejutan besar untukmu di sana." Mata Maya berbinar penuh harap. Kejutan besar? Jangan-jangan Aris akan melamarnya. Pikiran itu membuat hatinya berbunga-bunga. Dia membayangkan momen lamaran romantis di atas bukit dengan latar belakang matahari terbenam. Akhirnya, semua penantiannya akan terbayar. Dia akan menikah dengan pria yang sangat ia cintai. Tanpa ragu, Maya menyetujui ajakan itu dengan antusias. Mereka berjanji akan pergi keesokan harinya. Maya menghabiskan sisa harinya dengan penuh sukacita, memilih gaun terbaik dan membayangkan masa depan indahnya bersama Aris. Malam sebelum keberangkatan, suasana berubah drastis. Kamera membawa kita ke sebuah garasi tersembunyi yang remang-remang, jauh dari rumah Aris maupun apartemen Maya. Garasi ini tampak tua dan jarang digunakan. Di dalamnya terparkir sebuah mobil yang akan mereka gunakan untuk pergi ke puncak senja besok. Aris berada di sana sendirian. Wajahnya yang tadi penuh senyum dan kelembutan saat bersama Maya kini berubah total. Ekspresinya dingin, tatapannya tajam dan kosong, tanpa emosi sedikit pun. Dia membuka kap mobil, tangannya bergerak dengan cekatan dan terampil. Dengan sebuah kunci Inggris, dia mulai mengendurkan beberapa baut penting pada sistem rem mobil. Dia melakukannya dengan tenang, tanpa keraguan. Setiap gerakannya diperhitungkan dengan matang. Ini bukanlah tindakan impulsif, melainkan sebuah rencana yang telah dipersiapkan dengan sangat rapi. Setelah memastikan sabotase pada rem mobil itu sempurna, Aris menutup kembali kap mobil dengan perlahan. Dia mengelap tangannya yang sedikit kotor karena oli, lalu berdiri menatap mobil itu sejenak. Sebuah senyum tipis yang mengerikan tersungging di bibirnya. Senyum yang sama sekali berbeda dari senyum hangat yang biasa ia tunjukkan pada Maya. Ini adalah senyum kepuasan dari seorang predator yang berhasil menjebak mangsanya. Tidak ada lagi Aris yang romantis atau Aris yang tampak rapuh. Yang ada hanyalah sosok pria berhati dingin dengan niat yang sangat jahat. Apa sebenarnya rencana Aris? Mengapa dia melakukan ini pada Maya, wanita yang sepertinya sangat ia cintai? Adegan berakhir dengan Aris yang berjalan keluar dari garasi, menghilang ke dalam kegelapan malam, meninggalkan mobil yang telah menjadi perangkap maut. Perjalanan ke puncak senja besok bukanlah perjalanan menuju kebahagiaan, melainkan perjalanan menuju akhir yang tragis. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lupa subscribe untuk mengikuti kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah menonton.